Uma? Oh, ada. Masa tu dulu kan. Yuk, dekat laptopku ya. Dah. Coba. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Kapin Christian Padepotan Munte. Nama saya Fahmi Aditya Salman. Nama saya Muhammad Rehan Fahri. Saya Syahir Suklubis. Nama saya Nathan Brian di Praginangin. Ingin menjelaskan tugas UAS RPL kami. Oke, Ya. langsung saja, let's go. Itu mau mana? Berikut agenda presentasi kami, yaitu sistem rental PS. Untuk latar belakangnya dan sistem, kami memiliki gambaran umum aplikasi sistem rental PS. Yang kedua, use case diagram. Yang ketiga, activity diagram. Yang keempat, sequence. Yang kelima, class. Dan yang keenam, flowchart. Untuk latar belakang dan gambaran umum sistem, bagian masalahnya, pengelolaan rental PS yang masih dilakukan secara manual, pencatatan di buku atau Excel. Itu rawan sekali terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data pelanggan, dan riwayat transaksi, sampai ketidakefisien dalam operasional harian. Misalnya saat harus menghitung total sewa berdasarkan jam mulai dan jam selesai bermain. Solusi yang kami bangun, sebuah aplikasi desktop bernama Sistem Rental PS, menggunakan VBNet sebagai bahasa pemrograman dan SQL Server sebagai basis datanya. Dengan arsitektur MDI atau Multiple Document Interface, jadi ada satu form induk yang menampung form-form modul di dalamnya. Aplikasi ini terdiri dari 22 form dan 6 modul utama. Dari sisi basis data, kami menamakannya database rental PS yang berisi 21 tabel utama dan 13 view untuk kebutuhan laporan. Ini penting untuk digarisbawahi karena nanti seluruh kelas diagram yang kami buat itu benar-benar diturunkan dari struktur tabel nyata di database ini, bukan dari imajinasi. Modul-modul fungsional yang ada di sistem ini yaitu sewa PS, transaksi penyewaan ruang, jual stok, penjualan barang seperti makanan, minuman, aksesoris, servis, transaksi jasa servis alat, beli stok, dan beli alat, sebagai pembelian barang, dagangan, dan peralatan dari supplier, maintenance, perawatan atau perbaikan alat yang rusak, presensi dan gaji, absensi pegawai, dan perhitungan gaji berdasarkan kehadiran, laporan sebagai rekap seluruh transaksi dan data operasional. Nah, 7 model inilah menjadi dasar seluruh diagram UML yang akan kami tunjukkan berikutnya. Mulai dari siapa aktornya, proses bisnisnya seperti apa, sampai ke struktur tabelnya. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, use case diagram, yang menggambarkan seluruh kebutuhan fungsional sistem. Aktor di sistem ini kami identifikasi ada 2 aktor utama. Yang pertama admin atau kasir, yang kedua pemilik. Admin kasir yang berperan menjalankan semua transaksi harian dan mengelola data master. Misalnya input member baru, input ruang, input barang, dan sebagainya. Kedua, pemilik, yang aksesnya lebih ke sisi monitoring, yaitu melihat seluruh laporan usaha, seperti laporan sewa, laporan penjualan, dan laporan gaji. Kedua aktor ini kami tentukan berdasarkan peran nyata yang tersirat dari menu-menu di aplikasi kami. Kasir yang standby di kasir mengoperasikan transaksi, dan pemilik yang biasanya cuma butuh lihat rekap tanpa harus tahu detail input transaksi. Use case, total ada 24 use case, yang kami kelompokkan menjadi 3 kategori besar sesuai modul di aplikasi. Yang pertama, data master memiliki 8 use case, misalnya kelola data member, kelola data ruang, kelola data barang, kelola data pegawai, kelola data supplier, kelola data peralatan, dan seterusnya. Transaksi memiliki 9 use case seperti sewa PS, jual stok, servis, beli stok, beli alat, maintenance, penyesuaian, presensi, dan gaji. Laporan memiliki 3 use case, laporan transaksi, laporan stok, dan laporan keuangan atau gaji. Relasi include, kami menambahkan relasi include untuk fungsi yang pasti selalu dipanggil di banyak use case, yaitu autocode. Pembuatan nomor transaksi otomatis seperti nomor sewa atau nomor jual, dan validasi data. Ini kami buat include karena fungsi ini bukan pilihan, melainkan wajib dijalankan setiap kali use case tersebut dieksekusi.
relasi extend. Kami juga menambahkan relasi extend, contohnya pada use case cari data yang mengextend use case jual stok. Karena fitur pencarian barang ini sifatnya opsional, hanya dijalankan kalau kasir memang butuh mencari barang tertentu, bukan langkah wajib di setiap transaksi jual stok. Sistem boundary terakhir, seluruh use case ini kami bungkus dalam satu kotak sistem boundary bernama sistem rental PS, untuk menegaskan bahwa semua use case tersebut adalah cakupan sistem yang kami bangun, bukan proses eksternal. Iya, soalnya belum lengkap. Ini kan jadi Luffy yang jadi Berikutnya kita akan menampilkan gambar use case-nya. Ini tampilan lengkap use case diagram kami. Bisa dilihat, dua aktor di kiri, ada admin atau kasir, dan pemilik. Terhubung dengan association ke use case di dalam boundary. Lengkap dengan relasi include ke autocode dan validasi di bagian tengah, serta extend untuk cari data. Iya, udah pakai tongkat. Oh iya, itu kan ini kan? Iya, udah pakai tongkat. Udah jadi contoh. Masuk ke bagian ketiga, activity diagram yang menggambarkan alur proses bisnis utama, khususnya proses sewa PS. Karena ini transaksi paling representatif dan paling sering terjadi di aplikasi kami. Notasi yang kami pakai yang pertama initial node. Titik bulat hitam sebagai awal proses, yaitu ketika kasir mulai membuka menu transaksi sewa. Yang kedua, activity kotak dengan sudut membulat mewakili langkah nyata seperti input data, member, input ruang, dan hitung total bayar. Yang ketiga, decision, simbol belah ketupat untuk persiapan kondisi di alur sewa PS. Ini ada beberapa decision penting. Apakah ruang kosong atau tidak, dan apakah pelanggan masih bermain atau sudah selesai. Yang keempat, merge, menyatukan kembali arus setelah decision. Misalnya setelah dicek ruang kosong, baik jalur ya maupun jalur kita. Pada akhirnya bertemu kembali sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Yang terakhir, final node, titik akhir dan buatan berisi menandakan proses sudah selesai sepenuhnya. Misalnya setelah struk berhasil dicetak. Alur singkatnya seperti ini. Kasir login, lalu masuk ke menu utama MDI, memilih modul sewa PS, input member, ruang, dan paket. Sistem mengecek apakah ruang kosong. Kalau tidak kosong, kasir diarahkan memilih ruang lain. Kalau kosong, sistem membuat nomor sewa otomatis, lalu mengubah status ruang jadi terisi. Selama pelanggan masih bermain, sistem menunggu. Begitu selesai, sistem menghitung total bayar berdasarkan durasi, menyimpan data, mencetak struk, dan proses selesai di final node. Lanjut, ini gambar lengkap activity diagramnya. Terlihat jelas titik awal di kiri atas, lalu perjalanan decision untuk cek ruang kosong dan cek status masih bermain, sampai bertemu di final node di bagian bawah. Selanjutnya ada bagian keempat, yaitu sequence diagram. Di sini kami menggambarkan interaksi antar objek untuk proses transaksi sewa PS. Yang kami pilih karena ini alur transaksi paling representatif di aplikasi kami. Dan kami buat lengkap dengan 5 lapisan partisipan sesuai standar sequence diagram dari aktor sampai database. Satu, ada kasir atau aktor, pengguna yang mengoperasikan sistem dan memulai seluruh interaksi mulai dari klik menu sampai input data. Dua, ada form sewa boundary, objek atau muka atau form VB.NET yang langsung berinteraksi dengan kasir. Ini yang menerima input dari layar. Tiga, kontrol sewa, objek yang menangani logika, proses validasi input, pemanggilan autocode nomor sewa, dan perhitungan total bayar. 4. Sewa atau entity, kelas yang mempresentasikan data mengacu langsung ke tabel sewa database. Database ada database SQL Server sebagai tujuan akhir penyimpanan maupun pengambilan data. Tempat perintah insert, update, dan select dieksekusi. Urutan pesannya kira-kira begini. Kasir menginput data sewa lewat form sewa meneruskan permintaan ke kontrol sewa melakukan validasi, memanggil fungsi autocode untuk membuat nomor sewa baru.
Lalu membentuk objek sewa. Objek sewa ini kemudian dikirim ke database lewat perintah insert. Setelah data tersimpan, database mengembalikan konfirmasi ke kantor sewa. Kantor sewa menghitung total bayar dan hasilnya. Ditampilkan kembali ke kasir lewat form sewa berupa struk. Total ada sekitar 32% berurutan dari awal input sampai data benar-benar tersimpan di database. Ini bagian pertama siklus diagramnya, mulai dari kasir login sampai proses validasi dan autocode nomor sewa. Dan ini bagian kedua yang melanjutkan dari proses hitung total bayar, penyimpanan ke database, sampai pencetakan stok sebagai akhir interaksi. Yang kelima ada kelas diagram, struktur, dan relasi. Masuk di bagian kelima ini, kelas diagram yang menggambarkan seluruh entitas dalam aplikasi berdasarkan struktur basis data rental PS. Jumlah kelas, kita memiliki 21 kelas, persis sesuai dengan 21 tabel utama yang di database. Jadi nama kelas yang ada kita samakan langsung dengan nama tabel. Misalnya, kelas sewa, kelas member, ruang, paket, jual stok, barang, pegawai, presensi, gaji, supplier, peralatan, maintenance, dan seterusnya. Tujuannya supaya kelas diagram ini bisa ditelusuri balik ke tabel aslinya. Atribut, setiap kelas punya atribut dengan tipe data yang kami samakan persis dengan kolom SQL Server aslinya. Misalnya, string yang kami tulis, varchar, lalu tipe data, time, integer, sampai money untuk nilai uang. Semua atribut kami beri visibility private. Disimbolkan tanda minus sebagai bentuk encapsulation, supaya data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Metode, setiap kelas juga memiliki metode yang mencerminkan fungsi nyata di aplikasi Visual Basic.NET. Kami seperti simpan, ubah, hapus, autocode, hitung total, dan cetak struk. Semua metode ini kami buat publik tanda plus karena memang harus bisa dipanggil dari luar kelas, misalnya dari form. Relasi composition, kami gunakan composition untuk hubungan header detail. Contohnya, jual stok ke jual stok detail. Karena detail transaksi jual stok itu tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa headernya, kalau header dihapus, detail otomatis ikut hilang. Relasi association, kami gunakan association untuk hubungan antar tabel master dan tabel transaksi. Misalnya, member kesewa dengan kardinalitas 1 ke banyak. Satu member bisa memiliki banyak transaksi sewa. Begitu juga pegawai ke presensi dan supplier ke beli alat. Semua dengan multiplicity 1 ke banyak. Karena satu pegawai bisa presensi berkali-kali dan satu supplier bisa terlibat di banyak transaksi pembelian alat. Yang berikutnya kita bisa melihat di sini, ini adalah tampilan lengkap kelas diagram dengan 21 kelas. Bisa dilihat masing-masing, kotak kelas berisi 3 bagian. Nama kelas di atas, daftar atribut dengan visibility private di tengah. Dan daftar metode publik di bawah dihubungkan dengan garis composition dan association sesuai relasi tabel yang sudah kami jelaskan tadi. Bagian terakhir dari 5 diagram, flowchart system. Karena aplikasi kami punya banyak modul. Kami membuat 10 flowchart per modul, ditambah 1 flowchart keseluruhan yang menggabungkan semua alur secara umum. Jadi totalnya 11 flowchart. Simbol standar yang kami pakai konsisten di semua flowchart. Simbol oval untuk start atau end, jajar genjang untuk input, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk decision, dan jajar genjang lagi untuk output. Ini flowchart keseluruhan sistem. Alurnya dimulai dari start, kasir, input username dan password,
sistem cetak kredensial, valid atau tidak. Kalau valid, tampil menu utama MDI. Kasir memilih modul yang ingin dijalankan, bisa sewa PS, jual stok, atau servis. Setelah salah satu transaksi diproses, sistem menanyakan apakah ada transaksi lain. Kalau tidak, kasir logout dan proses selesai di titik N. Ini flowchart khusus modul sewa PS. Versi lebih detail dari activity diagram tadi. Mulai input member atau ruang atau paket, cek ruang kosong. Kalau kosong sistem autocode nomor sewa langsung input jam mulai. Simpan data ke database dan update status ruang jadi terisi. Sistem menunggu selama pelanggan masih bermain, lalu ketika selesai, kasir input jam selesai. Sistem hitung total bayar update status ruang kembali kosong, cetak stroke, dan selesai. Jadi di sini kita dapat melihat flowchart transaksi jual stok. Untuk modul jual stoknya, kita mulai dengan autocode nomor jual, kasir pilih member, itu kita bisa opsional atau langsung. Jadi kita pilih barang dan jumlah sistem. Sistem cek stok cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, sistem menampilkan pesan stok tidak cukup dan kembali ke pemilihan barang. Setelah itu, kalau cukup, hitung sub total item, kasir bisa tambah item lagi atau tidak. Lalu hitung total transaksi. Simpan ke database, update sisa stok barang, cetak nota, dan selesai. Berikutnya, di sini kita dapat melihat flowchart service dan beli stok. Flowchart service alurnya mirip seperti autocode nomor service. Pilih member opsional, setelah itu pilih jenis jasa, setelah itu hitung subtotal jasa, bisa tambah jasa lagi, dan hitung total biaya servis, menyimpan, cetak nota servis, dan selesai. Flowchart beli stok, autocode nomor beli stok. Memilih supplier, memilih barang serta quantity dan harga, hitung sub total. Bisa tambah item lagi, hitung total pembelian, simpan ke database, update stok, barang bertambah. Cetak bukti pembelian dan selesai. Sudah siap. Lanjutnya ada flowchart beli alat dan maintenance. Kalau udah pernah lihat langsung. Udah pernah. Flowchart beli alat dimulai dari autocode nomor beli alat, lalu kita input supplier, input data alat dan harga, lalu ada pilihan apakah dia mau tambah alat lagi. Selanjutnya ada hitung total pembelian, simpan transaksi ke database. Setelah disimpan, lanjut dia menyimpan data tersebut tadi ke tabel peralatan. Cetak bukti lalu selesai. Untuk maintenance, ada autocode nomor maintenance, lalu pilih peralatan yang rusak, input kondisi awalnya dari mungkin baik atau rusak ringan atau rusak parah. Setelah input kondisi awal, lanjut ke biaya servis, simpan biaya servis, lalu simpan data dan maintenance. Setelah itu update kondisi alat di tabel peralatan, cetak bukti maintenance, dan selesai. Lanjut ada flowchart penyesuaian, presensi, gaji, dan laporan. Flowchart penyesuaian sama seperti maintenance, tapi untuk mencatat penyesuaian kondisi, alat input kondisi awal dan kondisi akhir, simpan update kondisi alat, cetak laporan penyesuaian. Untuk flowchart presensi, autocode nomor presensi, lalu pilih pegawai dan tanggal. Sistem akan mengecek jenis presensi. Kalau masuk, input jam masuk. Kalau keluar, input jam keluar. Dan status kehadiran. Lalu simpan data presensi. Setelah itu, cetak rekap presensi. Selanjutnya ada flowchart gaji. Flowchart gaji dimulai dari autocode nomor gaji. Pilih pegawai, bulan, dan tahun. Lalu hitung sistem hitung jumlah hadiah dari data presensi.
hitung total gaji sama dengan jumlah hadiah dikali gaji per hari, lalu simpan ke database dan cek status lunas atau belum, lalu cetak slip gaji. Selanjutnya ada flowchart laporan. Flowchart laporan dimulai dari pilih jenis laporan, input periode tanggal, sistem query, data dari view database, lalu tampilkan laporan di layar. Kasir bisa pilih cetak atau tidak. Kalau iya, sistem akan mengeprint laporan tersebut dan mengekspornya. Lalu itu selesai. Sebelum masuk kesimpulan, kami ingin menegaskan poin penting yang diminta soal UASnya, yaitu konsistensi antar kelima diagram. Bahwa semuanya bukan dibuat terpisah-pisah, tapi emang saling terhubung. Use case ke activity. Use case transaksi sewa PS yang kami definisikan di use case diagram. Itu persis yang diuraikan langkah demi langkahnya di activity diagram. Yang kedua, activity ke flowchart. Setiap activity dalam activity diagram punya flowchart dan detailnya masing-masing. Jadi flowchart itu semacam zoom in yang lebih teknis dari activity diagram. Sequence ke kelas diagram. Metode seperti autocode dan hitung total yang muncul sebagai pesan di sequence diagram. Itu adalah metode yang sama persis yang ada di kelas sewa pada kelas diagram. Yang keempat, kelas diagram ke database. Nama kelas di kelas diagram sama dengan nama table di SQL Server dan atributnya sama dengan kolom table di database rental PS. Yang kelima, use case ke sequence. Aktor kasir yang muncul di use case diagram adalah aktor yang sama yang jadi partisipan pertama di sequence diagram. Jadi kalau ditelusuri, kelima diagram ini bukan hasil imajinasi masing-masing yang secara terpisah, tapi memang saling merujuk satu sama lain dan konsisten dengan aplikasi sistem rental PS yang benar-benar kami bangun di makalah pemrograman visual. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan dari analisis dan perancangan UML sistem rental PS yang kami kerjakan, yang pertama, use case diagram berhasil mengidentifikasi 24 use case, 2 aktor dengan relasi include, extend, dan association lengkap dengan sistem boundary. Yang kedua, activity diagram menggambarkan alur proses sewa PS dari initial node melalui decision, cek ruang, dan cek stok, merge sampai final node. Yang ketiga, sequence diagram memperlihatkan 5 pesan interaksi dan aktor sampai database dengan total 32 pesan berurutan. Yang keempat, kelas diagram 21 kelas yang sesuai dengan 21 table database lengkap dengan atribut, metode, visibility, serta relasi composition dan association. Flowchart system. Yang kelima, flowchart system. 11 flowchart sampai 10 per modul ditambah 1 flowchart keseluruhan menggunakan simbol standar start, input, proses, decision, output, dan end. Dengan ini, kami yakin seluruh diagram yang kami buat konsisten dan bisa ditelusuri balik ke aplikasi sistem rental PS. Yang menyatakan kami kembangkan bukan sekedar teori. Untuk pengembangan ke depan, sistem ini bisa ditambahkan fitur seperti notifikasi otomatis saat stok menipis, laporan berbasis dashboard visual, atau integrasi pembayaran digital. Udah. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis dan perencanaan UML sistem rental PS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.